Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fauzi Hamdallah. Kali ini kita akan membahas tentang blimbing ya teman-teman ya. Blimbing ini sudah berumur di atas 5 tahun teman-teman, bisa lebih kalau nggak salah ya. Ini dulu pas rutin kita pupuk NPK dan pupuk full ya, hasilnya itu besar-besar teman-teman. Tapi setelah itu saya jarang melakukan pemupukan dan ini sudah mulai saya pupuk lagi teman-teman. Sebelum itu kita ini posisi pohon belimbing tidak terkena sinar matahari langsung ya teman-teman ya. Jadi ini ketutupan rumah teman-teman, jadi ini kena sinarnya tuh enggak full ya, bisa dalam setengah tahun itu enggak kena sinar matahari langsung teman-teman. Jadi jangan di sini dulu, itu berapa video dulu. Nah ini hasilnya, jadi kurang maksimal ya teman-teman ya, karena tidak terkena sinar matahari. Ini mataharinya lagi di selatan, jadi cukup kena teman-teman. Nah kita balik lagi ya, akhir-akhir ini kita sering melakukan pemupukan. Pupuknya itu NPK biasa ya, bukan untuk pembuahan, dan hasilnya cukup bagus teman-teman, cukup bagus ya. Ini cukup banyak dan ini dilihat bentuknya kan bagus ya teman-teman ya. Kalau bentuknya dari awal sudah melengkung seperti ini biasanya nggak jadi teman-teman. Nah ini biasanya nggak jadi nih teman-teman, karena agak melengkung ya, jangan ini. Nah seperti itu ya. Nah ini contoh ya teman-teman ya, ini kan melengkung, ini melengkung sudah pasti nggak maksimal teman-teman, kita buang saja ya. Nah seperti ini ya, bunganya masih banyak, nanti kita bungkus ya untuk hasilnya ya. Ini kan bagus ya dari bentuk, dan ini juga ini melengkung teman-teman, ini biasanya enggak jadi bagus. Ini juga ini masih cukup lah, nanti kalau besar bisa lurus. Lalu bisa lihat di sini teman-teman, nah ini juga banyak ya, ini melengkung. Jangan yang melengkung seperti ini sudah pasti runtuh. Nah ini yang panen sebelumnya sudah masih kecil ya, ini kita bungkus. Nah ini yang tidak kita bungkus teman-teman, dimakan sama hewan ya. Ini bentuknya juga lonjong ya, ini ya hasilnya pasti seperti ini, enggak maksimal besarnya ya. Kalau yang saya bungkus hasilnya insya Allah bagus teman-teman. Nah ini juga ya, ini melengkung ya teman-teman ya, kita buang saja teman-teman. Ini juga melengkung ya, yang melengkung biasanya tidak besar banget jadinya. Nah ini kan ini bagus teman-teman. Nah, ini kan bentuknya simetris ya, ini lumayan seperti itu ya. Ya seperti ini kecil teman-teman, kita buang. Ketika kita menanam di pot, yang perlu kita perhatikan ya itu pupuk ya, yang paling penting itu air teman-teman. Jadi harus kita rutin siram untuk hasil besar ya. Ini seperti ini tuh airnya kurang teman-teman ya. Pemupukan ini juga harus ada kotoran ayamnya ya, kotoran hewannya ya.
bahan organik harus rutin kita masukkan. Dan ini ada biji pepaya, kita biarkan saja dulu karena ini enggak sampai bawah ini teman-teman. Ini bisa kita buangnya, nggak apa-apa nih. Pepaya ini teman-teman yang mau nanam bisa ditanam. Nah, ya. Belum nanti. Terus penyemprotan saya hampir nggak pernah dilakukan penyemprotan teman-teman untuk periode yang ini ya. Biasanya itu di sini banyak hama teman-teman. Kalau bunga ya banyak trip ya, yang hijau-hijau itu yang di bawah semut. Tapi untuk saat ini kali ini tidak ada ya teman-teman ya. Jadi saya tidak terlalu suka ya untuk penyemprotannya, karena memang nanti takutnya badan itu terkena bahan kimia pestisidanya ya. Sebenarnya aman untuk tanaman dan buahnya karena ini masih kecil ya, tapi karena memang tidak terlalu suka penyemprotan, jadi saya biarkan saja dulu teman-teman. Nah, ini sebenarnya bisa kita maksimalkan dengan pupuk ya, tetapi kendalanya itu tidak terkena sinar matahari langsung teman-teman. Kita lihat. Nah, ini kan di bawah persis ya, ini menghadap ke selatan teman-teman. Jadi matahari di sebelah selatan itu jarang ya, cuma beberapa bulan ya. Kebanyakan kan di sebelah utara ya, kalau di Pulau Jawa ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Untuk hasil maksimal harus kita semprot dengan pupuk yang mengandung kalium ya. Nah, seperti ini ya. Nanti kita akan melakukan pemupukan lagi teman-teman dengan pupuk NPK ya, karena saya memang lagi ingin menjadikan ini konten ya. Kalau kita konten kan jadi masih ada semangat untuk bikin buah ini optimal ya, tapi seadanya saja. Tapi untuk jika tidak, biasanya saya biarkan saja teman-teman, yang penting nggak mati. Mau berbuah apa enggak sebenarnya enggak begitu ini ya, karena ini memang yang saya mau itu sebenarnya daunnya itu rimbun teman-teman, nggak perlu berbuah teman-teman, tapi ini selalu berbuah teman-teman. Nah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.